Sahabat Sumatrapedia, meskipun suara yang masuk belum 100%, beberapa lembaga survei menyatakan dari hasil hitung cepat pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, yaitu Prabowo Gibran, meraih persentase suara tertinggi di hampir semua provinsi di Indonesia, termasuk di beberapa provinsi di regional Sumatera. Dari total 10 provinsi yang ada di Sumatera, secara umum Prabowo Gibran unggul. Namun ada beberapa provinsi yang pilihannya berbeda dengan nasional. Pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin meraih persentase suara terbanyak di beberapa provinsi di Sumatera, yang umumnya daerah-daerah dengan persentase umat muslim terbanyak. Sementara untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Mahfud, secara umum kalah di semua provinsi di Sumatera. Namun berdasarkan data sementara dari KPU, umumnya Ganjar Mahfud meraih suara yang cukup banyak di kabupaten kota dengan persentase pemilih beragama non-muslim yang cukup banyak. Wah, menarik ya? Dan kali ini kita akan bahas calon presiden dan wakil presiden pilihan penduduk masing-masing provinsi di regional Sumatera. Provinsi Aceh. Sahabat Sumatrapedia, tahukah kamu Provinsi Aceh adalah satu-satunya provinsi yang memiliki partai lokal di Indonesia, dan partai lokal ini berpartisipasi dalam pemilihan DPRD di Provinsi Aceh. Sementara untuk pilihan presiden dan wakil presiden 2024, provinsi paling ujung Pulau Sumatera ini ternyata berbeda dengan pilihan nasional. Berdasarkan data KPU sementara, dengan suara yang masuk 73%, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Muhaimin, sementara unggul di hampir semua kabupaten kota di provinsi ini dengan 75% suara, menjadikannya sebagai provinsi dengan persentase suara Anies Muhaimin terbanyak di regional Sumatera untuk saat ini. Hingga konten ini dibuat, pasangan Anies Muhaimin unggul di semua kabupaten di Provinsi Aceh, kecuali Kabupaten Aceh Singkil. Sementara paslon Ganjar Mahfud mendapatkan suara yang sangat sedikit di provinsi ini. Kabupaten Aceh Singkil yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara merupakan satu-satunya kabupaten di Aceh yang dimenangkan oleh paslon Prabowo Gibran dengan persentase suara mencapai 46,61%. Gimana nih warga Aceh Singkil? Walaupun berbeda pilihan dengan provinsi, tapi tetap bersatu ya. Provinsi Sumatera Utara. Sama dengan nasional, paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul di provinsi ini. Dan dari data sementara KPU, dengan hampir 60% suara yang masuk, Prabowo Gibran mendapatkan 59,43% suara. Namun ternyata, Prabowo Gibran tidak unggul di semua kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Dari total 32 kabupaten kota yang ada, Kabupaten Mandailing Natal merupakan satu-satunya yang berbeda pilihan dengan daerah-daerah lainnya di provinsi ini. Persentase suara terbanyak di Kabupaten Mandailing Natal yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat ini ialah paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin dengan perolehan suara sementara sebesar 57,91%. Dan tahukah kamu, menariknya, Kabupaten Mandailing Natal ini daerah dengan persentase penduduk muslim terbanyak di provinsi ini. Sementara untuk paslon Ganjar Mahfud, meskipun tidak meraih suara terbanyak, paslon ini mendapatkan suara paling banyak di Kabupaten Samosir yang notabene berpenduduk mayoritas Kristen Protestan dengan persentase suara mencapai 30%. Wah, menarik ya. Provinsi Sumatera Barat. Jika sebelumnya Provinsi Aceh sementara dimenangkan oleh paslon Anies Muhaimin, ternyata hasil sementara di Sumatera Barat juga sama. Dari 80% suara yang masuk di KPU, paslon Anies Muhaimin meraih suara sebesar 56,21%.
Namun ternyata tidak semua kabupaten kota di Sumatera Barat dimenangkan oleh paslon ini. Beberapa daerah di Sumatera Barat justru dimenangkan oleh paslon Prabowo Gibran, seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Darmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dan tahukah kamu, keenam kabupaten ini merupakan kabupaten terluar ataupun yang berbatasan langsung dengan provinsi-provinsi tetangga. Sementara untuk paslon Ganjar Mahfud, seperti yang telah dibahas sebelumnya, pasangan ini umumnya mendapatkan suara terbanyak di daerah dengan penduduk non-muslim yang cukup banyak, seperti di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Meskipun bukan menjadi pemenang, paslon Ganjar Mahfud mampu meraih suara sementara sebesar 38% di kabupaten ini. Provinsi Riau. Walaupun bertetangga dengan Provinsi Sumatera Barat dan memiliki kaitan kekeluargaan, namun ternyata pilihan calon presiden dan wakil presiden di Provinsi Riau berbeda dengan Sumatera Barat. Paslon Prabowo Gibran unggul sementara di provinsi ini dengan perolehan suara sebesar 51,74%, dengan total suara yang masuk ke KPU dari semua paslon untuk saat ini sebesar 64%. Kota Pekanbaru merupakan satu-satunya kabupaten kota di Riau yang berbeda pilihan dengan provinsi. Paslon Anies Muhaimin sementara unggul di Kota Pekanbaru dengan suara sebesar 50,58%. Sementara paslon Ganjar Mahfud meskipun kalah di semua kabupaten kota di Riau, paslon ini mendapatkan persentase suara terbanyak di Kabupaten Pelelawan dengan suara sebesar 12,68%. Gimana nih tanggapan warga Pekanbaru dan Riau? Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi hasil pemekaran dari Riau ini ternyata juga dimenangkan oleh paslon Prabowo Gibran. Dan dari total 57% suara yang masuk ke KPU, semua kabupaten kota di provinsi ini sementara dimenangkan oleh paslon Prabowo Gibran. Sementara paslon Anies Muhaimin berada di posisi nomor 2 dengan persentase suara terbanyak ada di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 34,7%. Dan paslon Ganjar Mahfud berada di posisi terakhir dengan Kota Tanjung Pinang sebagai daerah pemilihan dengan persentase suara terbanyak, yaitu sebesar 14,32%. Provinsi Jambi. Dari 77% suara yang masuk ke KPU, Provinsi Bumi Melayu ini juga ternyata dimenangkan oleh Prabowo Gibran di semua kabupaten kota dengan perolehan suara sebesar 64,92%. Dan meskipun tidak menjadi pemenang, paslon Anies Muhaimin mendapatkan suara terbanyak di kota Sungai Penuh dengan persentase sebesar 36%. Dan secara geografis, kota ini berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Sementara paslon Ganjar Mahfud meskipun berada di posisi nomor 3, paslon ini mendapatkan persentase suara terbanyak di Kabupaten Tebo sebesar 16%. Provinsi Bengkulu. Provinsi dengan wilayah yang memanjang mulai dari perbatasan Sumatera Barat hingga Lampung ini ternyata juga dimenangkan oleh paslon Prabowo Gibran untuk sementara ini. Dengan persentase suara yang masuk ke KPU sebesar 90% dan bisa dibilang Prabowo Gibran akan menang di provinsi ini karena selisih perolehan suara yang cukup tinggi. Prabowo Gibran mendapatkan 70% suara. Dan semua kabupaten kota di Provinsi Bengkulu dimenangkan oleh paslon Prabowo Gibran. Sementara paslon Anies Muhaimin berada di posisi nomor 2 dan mendapatkan persentase suara terbanyak di kota Bengkulu sebesar 29,81%. Paslon Ganjar Mahfud yang berada di posisi terakhir mendapatkan persentase suara terbanyak di Kabupaten Bengkulu Utara dan bahkan persentasenya melebihi paslon Anies Muhaimin di kabupaten ini.
Provinsi Sumatera Selatan. Dari hampir 80% suara yang masuk ke KPU, sementara paslon Prabowo Gibran jauh unggul di provinsi ini dibanding paslon lainnya. Suara paslon Prabowo Gibran di Provinsi Sumatera Selatan ternyata jauh lebih tinggi dari suara nasional, yaitu sebesar 70%. Dan Prabowo Gibran mendapatkan suara terbanyak di semua kabupaten kota di provinsi ini. Sementara paslon Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud mendapatkan selisih suara yang cukup ketat di provinsi ini. Dan kota Palembang menjadi kabupaten kota dengan persentase suara terbanyak untuk paslon Anies Muhaimin sebesar 33%. Sementara paslon Ganjar Mahfud mendapatkan persentase suara terbanyak di Kabupaten Musirawas yaitu sebesar 14,75%. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sama seperti provinsi induknya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk sementara ini dimenangkan oleh paslon Prabowo Gibran di semua kabupaten kota yang ada. Dengan persentase suara yang masuk ke KPU 83%, Prabowo Gibran mampu meraih suara yang cukup banyak di provinsi ini yaitu sebesar 60%. Sementara perolehan suara paslon Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, selisih angkanya sangat sedikit dengan kota Pangkal Pinang sebagai kabupaten kota persentase suara terbanyak untuk Anies Muhaimin, yaitu sebesar 28,75%. Dan paslon Ganjar Mahfud mendapatkan suara terbanyak di Kabupaten Belitung Timur sebesar 21% suara. Provinsi Lampung. Provinsi dengan jumlah daftar pemilih tetap terbanyak di regional Sumatera ini ternyata juga sementara ini dimenangkan oleh paslon Prabowo Gibran dengan perolehan suara sementara yang cukup tinggi yaitu sebesar 70%. Hingga konten ini dibuat, suara yang masuk ke KPU untuk Provinsi Lampung ialah sebesar 88%. Sementara untuk paslon Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud bisa dikatakan setara karena sama-sama 15% lebih. Dan kota Bandar Lampung merupakan daerah dengan persentase suara terbanyak untuk paslon Anies Muhaimin yaitu sebesar 20%. Sementara paslon Ganjar Mahfud mendapatkan persentase suara terbanyak di Kabupaten Lampung Barat sebesar 22%. Persentase suara yang masuk ke KPU belum 100% dan siapapun presiden terpilih nantinya, tentunya kita semua tetap satu Indonesia.